Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SJ Negeri Sulawesi 1, Bapak Agustinus Suwardi, yang kami hormati Bapak Ibu dan karyawan Negeri Sulawesi 1. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan penjelasan atau diseminasi nyata saya modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Selanjutnya mari kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya Bapak Ibu, untuk hari ini izinkan kami memaparkan aksi nyata kami di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya untuk fasilitator saya yaitu Bapak Slamet Nuroni, kemudian pengajar terapiknya Ibu Febriana. Untuk selanjutnya, sebenarnya apa budaya positif itu apa? Budaya positif itu adalah sebuah nilai-nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Salah satunya itu di sekolah. Nah, di sekolah itu diharapkan dapat membentuk budaya positif, utamanya pada anak-anak, sehingga membentuk karakter dari kebiasaan-kebiasaan, kemudian menjadi disiplin positif yang akhirnya anak-anak terbiasa dan menjadi budaya positif. Nah, di sini sebagai seorang guru harus dapat menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti. Karena apa? Di sekolah itu guru itu sebagai teladan bagi anak-anak. Mau tidak mau, contohnya adalah seorang guru. Nah, di sini guru harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu yang pertama adalah disiplin positif itu sendiri. Untuk yang kedua, motivasi perilaku. Kemudian posisi kontrol, yang keempat yaitu keyakinan sekolah. Nah, di sini nanti pembentukan salah satu cara membentukkan atau penanaman disiplin positif pada anak melalui keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya pasti dalam penanaman disiplin positif itu ada tantangannya. Nah, diselesaikan dengan segitiga restitusi. Untuk yang pertama, nah di sini disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Adalah sebuah bentuk kontrol diri. Jadi kontrol dalam diri dalam penerapan disiplin, di mana anak telah memiliki motivasi intrinsik atau kesadaran diri. Jadi sudah ada motivasi dari dalam diri yang berpengaruh jangka panjang, bukan karena adanya paksaan, juga bukan karena hukuman, ujian ataupun hadiah. Jadi mereka
akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Jadi dalam diri anak ini diharapkan penanaman itu ada kesadaran sendiri dalam diri anak. Sudah tidak perlu nanti ada hadiahnya, nanti ada hukumannya, tidak. Tapi dalam diri anak itu sudah memiliki kesadaran sehingga sudah akan terbiasa dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan. Nah, apa saja nilai-nilai kebajikan di sini ada sangat banyak sekali. Salah satunya yang ditanamkan dalam kurikulum Merdeka yaitu profil pelajar Pancasila. Ini sedikit contoh tentang nilai-nilai kebajikan, yaitu yang pertama yang saya paparkan di sini adalah dari profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu terdiri dari beberapa elemen, di mana itu adalah sebuah nilai-nilai kebajikan. Untuk yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, nilai-nilai kebajikan sendiri itu tidak hanya ini Bapak Ibu. Ada beberapa pendapat, sebenarnya sangat banyak. Nah, salah satunya dari yang sudah dilaksanakan sendiri di kurikulum Merdeka itu adalah penerapan elemen-elemen profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai lain itu misalnya gotong royong itu sudah termasuk nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada rendah hati, empati, peduli, itu masuk ke nilai-nilai kebajikan. Untuk selanjutnya dalam penerapan budaya positif yang penting itu adalah salah satunya motivasi perilaku manusia. Karena sudah saya paparkan tadi di depan, itu tidak ada paksaan, bukan karena hadiah, pengen hadiah atau takut hukuman, tapi ada motivasi intrinsik atau kesadaran diri. Nah, di sini motivasi perilaku manusia itu sebenarnya ada 3 dalam pengelompokannya. Untuk yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau seorang anak melakukan sesuatu itu termotivasi takut dihukum, berarti hal seperti itu motivasinya sudah intrinsik atau eksternal Bapak Ibu? Eksternal. Jadi masih karena rasa takut, belum sadar oh aku ini salah, tidak, tapi masih ada rasa takut. Mungkin nanti takut dihukum Bapak Ibu guru ketika dia melanggar aturan. Untuk yang kedua, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya dalam suatu kelas ada keyakinan kelas yang dibentuk, oh aku ingin hadiah. Bapak Ibu gurunya menjanjikan sebuah hadiah, misalnya si A yang nanti yang paling dapat bisa melakukan terbanyak atau apa, itu akan mendapatkan hadiah. Nah, si anak itu termotivasi karena hadiah itu juga masih apa? Motivasi eksternal. Belum ada kesadaran dalam diri anak untuk melakukan suatu nilai kebajikan. Nah, untuk yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang terakhir ini baru motivasi secara intrinsik. Jadi sudah ada kesadaran dalam diri anak. Di sini mereka berusaha untuk menjalankan nilai-nilai yang sudah mereka yakini karena sebuah pembiasaan baik dalam kelas. Nanti untuk dilanjutkan juga pembiasaan di sekolah. Kemudian ada kesadaran diri dalam diri anak tersebut. Jadi sudah ada motivasi intrinsik. Untuk selanjutnya ini peran kita sebagai seorang guru di sekolah ada 5. Posisi kontrol, restitusi. Untuk yang pertama, penghukum. Pernahkah kita menghukum anak-anak? Untuk secara pribadi pun saya mungkin juga pernah melakukan hal tersebut. Ternyata itu adalah posisi kontrol paling bawah, di mana penghukum itu biasanya kata-katanya keras atau lembut Bapak Ibu? Keras, cenderung mungkin berteriak atau menghardik. Nah, di sini biasanya anak itu karena tadi ada motivasinya baru eksternal, belum memunculkan motivasi intrinsik. Guru cenderung mungkin berteriak, kemudian menghardik anak. Nah, nanti dampaknya ke anak itu bisa saja anak itu tidak patuh atau patuh karena takut hukuman atau bahkan semakin agresif.
rasa bersalah pada diri anak. Nah, di sini sudah di atasnya penghukum ya Bapak Ibu, membuat merasa bersalah. Jadi si anak yang melakukan kesalahan itu sudah mulai muncul ada rasa salah. Misalnya seorang guru menanyakan, yang kamu lakukan itu salah atau benar? Jadi sudah ada, misalnya seorang guru memunculkan rasa kecewa, kamu membuat kecewa Bapak Ibu guru melakukan hal tersebut. Nah, nanti diharapkan si anak itu menjadi merasa bersalah. Untuk yang ketiga itu menjadi seorang teman. Ketika si anak melakukan kesalahan, guru tidak langsung memberikan hukuman, tapi berusaha untuk menjadi seorang teman. Misalnya si anak melakukan kesalahan, di situ gurunya memberikan atau membantu solusi. Misalnya yang berkata, nanti ibu bantu atau nanti bapak bantu untuk menyelesaikannya. Di sini peran guru itu dengan anak menjadi teman. Kemudian yang keempat, pemantau. Belum mengatur sampai ke segitiga restitusi. Nah, yang terakhir ini manajer, di mana seorang manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini nanti dilakukan dengan segitiga restitusi. Apa yang dilakukan itu salah atau benar? Misalnya seorang manusia itu pastinya pernah melakukan kesalahan. Nah, di sini posisi guru itu sebagai manajer. Diharapkan ketika posisi seorang guru itu sebagai manajer nanti memberikan dampak pada anak untuk bisa mengevaluasi dirinya. Jadi sudah ada kesadaran dalam diri anak, memunculkan sebuah motivasi intrinsik. Untuk selanjutnya, keyakinan sekolah ataupun kelas. Biasanya dalam lingkup kecil dulu ya Bapak Ibu, dalam membuat aturan-aturan, kita butuh diskusi dengan anak. Jadi tidak hanya guru, aturannya seperti ini, tidak. Tapi diharapkan kita sebagai guru itu bisa berdiskusi dengan anak untuk membuat keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas. Di sini guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan peserta didik. Jadi misalnya di dalam kelas, Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan anak. Apa yang diharapkan di dalam kelas itu? Aturan-aturan apa yang ingin diwujudkan? Nanti kemudian ada juga ketika anak itu sendiri melanggar, apa konsekuensinya? Tapi karena itu sudah sebuah kesepakatan, jadi nanti si anak pun pasti berusaha untuk menaati peraturan tersebut. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas itu merupakan pernyataan-pernyataan universal yang mudah dipahami dan harus diterapkan. Walaupun di sini dikatakan harus diterapkan, tapi ketika mungkin Bapak Ibu pernah membuat keyakinan kelas atau membuat aturan di kelas, pastinya ada anak yang melanggar aturan, ya betul? Iya, pasti ada anak, walaupun hanya 1-2 anak itu pasti ada anak yang masih melanggar peraturan. Dan nanti diharapkan dalam membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu membuat dengan kata-kata universal dan tidak negatif. Contohnya sebagai contoh, misalnya dalam menjaga kebersihan itu tidak memakai tidak. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan, tapi dibuat dengan kata positif. Nah, ini terus ibu buanglah sampah pada tempatnya. Atau ada keyakinan kelas menjaga kebersihan. Jadi bahasanya secara umum atau universal, tidak menggunakan kata tidak ataupun jangan. Jadi harus menggunakan kata-kata positif. Nah, di sini dalam penerapan keyakinan kelas tadi sudah kami sampaikan bahwa pasti ada 1-2 anak yang melanggar, pasti ada tantangan-tantangan dalam penerapan keyakinan kelas, pasti tidak langsung lulus ya Bapak Ibu. Nah, itu sebenarnya dalam pelanggaran-pelanggaran itu kadang juga dipengaruhi oleh kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Walaupun masih anak-anak, mereka juga punya kebutuhan dasar. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar. Usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tidak hanya orang dewasa, tapi juga anak-anak. Mereka pasti juga punya keinginan. Untuk yang pertama itu bertahan hidup.
Yang namanya bertahan hidup pasti aspeknya yang paling penting itu adalah makan, kemudian apa boleh Bapak Ibu? Sandang dan juga papan. Nah, di sini ada makan, sandang, papan. Apakah di sekolah ada masalah tentang itu? Walaupun 1, 2 pasti juga ada masalah tentang kebutuhan bertahan hidup. Sebagai contoh kecil, misalnya ada anak yang rebutan bekal. Ketika ditanya si anak itu misalnya belum sarapan. Nah, sebenarnya di sini anak itu berusaha untuk apa? Memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika dia dari rumah belum sarapan, kemudian melihat temannya membawa bekal, dia juga pasti rasanya juga lapar dan ingin minta. Kemudian yang diminta pun tidak selalu mau. Nah, di sini juga menimbulkan sebuah masalah biasanya. Padahal itu sebenarnya pemenuhan kebutuhan bertahan hidup. Nah, dari sini masalah-masalah ini pasti sebagai guru berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Nah, dari 5 aspek ini pun pasti juga ada masalah-masalah lain. Misalnya penguasaan. Terkadang anak-anak sekarang juga sudah ada geng. Walaupun di tingkat dasar ada yang seperti itu, mereka menunjukkan kekuasaannya. Oh, saya yang paling pemberani, saya yang paling berkuasa di kelas ini. Kemudian kebebasan dan juga kesenangan. Misalnya dalam satu kelas ada anak didik kita yang di pelajaran matematika dia merasa bosan, tidak senang. Nah, mungkin itu sebenarnya berhubungan dengan kebutuhan dasar mereka. Kesenangan, senang itu pelajaran seni misalnya. Saya tidak suka dengan matematika. Nah, di sini si anak itu sebenarnya sedang memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kemudian sebagai guru apa yang harus kita lakukan dalam memecahkan masalah-masalah tersebut? Itu sebenarnya paling tepat itu dilakukan dengan segitiga restitusi. Tidak langsung menjadi seorang penghukum. Langsung dihukum ketika si anak tidak mau mengerjakan soal matematika. Tidak kita tanya dulu ada apa, tidak kita cari solusi dulu, tapi langsung dihukum. Itu sebenarnya kurang tepat. Tapi harus dilakukan penyelidikan, kemudian dicari solusinya, dicari jalan terbaik untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri anak. Di sini melalui segitiga restitusi yang namanya segitiga ada 3 langkah. Untuk yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita tanya baik-baik dulu pada anak. Misalnya kita melakukan pendekatan atau bisa dipanggil secara mandiri. Banyak cara sekali. Di sini menstabilkan identitas itu kita tanya-tanya dulu sebenarnya apa yang dia inginkan, apa kemudian validasi tindakan yang dilakukan itu salah apa tidak, kita tanya dulu. Sebenarnya walaupun kita sudah tahu itu salah, tapi supaya anak merasa nyaman, kita lakukan langkah dari segitiga restitusi. Nanti dari sini pasti si anak juga mau cerita. Ketika langsung kita marahi, kita hukum, kadang anak juga tidak mengaku kenapa dia melakukan itu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita bentuk. Untuk selanjutnya, hubungannya budaya positif dengan filosofi belajar dewasa seperti yang sudah kami paparkan dalam pendampingan individu kemarin. Ini ada hubungannya dengan diterapkannya budaya positif, maka mempermudah tujuan pendidikan nasional menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada peserta didik dan menuntut segala kodratnya. Hal tersebut juga tidak lepas dari tujuan pendidikan karakter menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, yang diharapkan dengan pendidikan karakter melalui penanaman kebiasaan positif dapat terwujud budaya positif. Sebentar ya Bapak Ibu, supaya fresh kembali, mari kita briefing sebentar. Siang hari suasananya pasti ngantuk ya Bapak Ibu. Ngantuk, sami. Supaya lebih fresh lagi, untuk kita bisa berdiri sebentar.
menggunakan senam otak supaya bisa lebih fokus sebentar lagi. Bisa diketik Bapak Ibu? Sama, terima kasih Bapak Ibu, sudah lebih fresh ya. Kita lanjutkan. Lanjut lagi di sini budaya positif hubungannya dengan nilai dan peran guru penggerak. Nah, dalam penanaman budaya positif ini tidak akan tercapai Bapak Ibu jika seorang guru itu tidak memiliki nilai guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid, kemudian mandiri, reflektif, kolaboratif, dan juga inovatif. Nah, di sini seorang guru, karena guru itu adalah yang dicontoh anak di sekolah sebagai teladan anak di sekolah, itu memiliki peran yang sangat besar dalam penanaman budaya positif di sekolah. Untuk selanjutnya budaya positif hubungannya dengan visi guru penggerak. Nah, salah satu visi ini adalah terwujudnya budaya positif di sekolah. Maka dengan terlaksananya budaya positif akan tercapai visi guru penggerak tersebut. Terciptanya rasa aman dan nyaman, keberpihakan pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan juga profil pelajar Pancasila. Nah, semua itu saling berkaitan antara filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian penanaman budaya positif dan juga perwujudan visi guru penggerak. Nah, nanti harapannya dengan penanaman budaya positif ini memberikan dampak besar perubahan sikap murid ke arah yang positif dan juga jangka panjang, tidak hanya di sekolah tetapi juga bisa terbawa sampai rumah. Ketika karakter anak terbentuk, yang diharapkan pastinya karakter-karakter positif dan perwujudan nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan oleh elemen-elemen yang ada di sekolah, baik Bapak Ibu guru, karyawan maupun Bapak kepala sekolah. Diharapkan si anak menjadi terbiasa ketika sudah muncul motivasi intrinsik itu tadi, ada kesadaran, kemudian ketika melakukan kesalahan pun anak bisa melakukan evaluasi. Jadi budaya-budaya positif itu bisa mereka lakukan sampai di rumah. Sekian pemaparan dari saya Bapak Ibu tentang budaya positif. Monggo Bapak Ibu yang akan memberikan penguatan, kritik ataupun saran ataupun pertanyaan, monggo kami persilakan. Monggo Pak. Izin bertanya dulu. Terima kasih atas waktunya diberikan. Terima kasih atas paparan terkaitan dengan budaya positif. Tentu hal itu adalah hal yang baik dilakukan di sekolah. Tapi memang budaya positif itu tentu tidak serta-merta bisa kita lakukan seketika di kelas. Nah, tentunya
banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi. Di antaranya masih adanya anggapan dari anak-anak bahwa keyakinan kelas itu tidak ada bedanya seperti peraturan di dalam kelas. Nah, kira-kira bagaimana kita memberikan pemahaman kepada anak bahwa budaya positif itu muncul dari kita semua, maksudnya dari anak-anak dan juga dari guru. Jadi bukan hanya bapak ibu guru yang menentukan, karena selama ini di kelas itu anak berpikiran aturan yang ada di dalam kelas itu semuanya dibuat oleh guru, jadi anak tidak ikut campur. Nah, untuk mengikut campurkan anak dan membuat kelas itu kira-kira bagaimana? Mohon petunjuknya, mohon solusinya. Terima kasih. Oke, pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaannya nih Pak Hardi. Pada intinya memberikan pemahaman pada anak bahwa keyakinan kelas itu bukan hanya dari guru, kemudian tantangan-tantangannya. Untuk yang pertama, pastinya kita libatkan dulu anak dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Kita berdiskusi dengan anak. Kita meminta pendapat anak. Jadi tidak guru, misalnya kalau mungkin zaman dulu aturannya seperti ini langsung diberikan oleh seorang guru. Jadi anak diharapkan langsung mematuhi aturan tersebut. Tapi untuk menanamkan budaya positif ini dengan keyakinan kelas, sebagai seorang guru kita berdiskusi dengan anak-anak, kemudian meminta pendapat anak yang seperti yang sudah saya paparkan tadi, kita bantu menggunakan bahasa-bahasa yang positif, karena dari banyak anak pasti nanti juga ada bahasa yang masih negatif, misalnya tidak ataupun janganan. Itu kita dampingi. Kemudian kita beri penjelasan bahwa ini tadi dari kalian sendiri. Maka kita juga harus berusaha untuk mematuhinya. Jadi di situ diharapkan anak itu sadar, ini bukan dari aturan Pak Guru atau buku yang harus atau langsung kita patuhi. Dari proses-proses tersebut diharapkan anak juga menyadari bahwa itu memang aturan-aturan atau keyakinan yang dibuat bersama. Untuk kemudian tantangannya pasti dalam kelas ada pelanggaran, kemudian juga faktor dari para guru sendiri. Karena apa? Untuk dalam kelas dari banyak anak itu tidak langsung semua anak bisa melaksanakan keyakinan kelas, itu pasti. Nah, itu tugas kita sebagai seorang guru untuk mendampingi anak-anak. Kemudian tantangan dari seorang guru sendiri, dari banyaknya guru pun saya sendiri saya tidak langsung bisa menjalankan nilai-nilai guru penggerak. Misalnya saya langsung bisa melaksanakan keberpihakan pada murid, tidak bisa menerapkan pengabdian, reflektif, inovatif. Nah, itu juga sebagai koreksi kita sebagai seorang guru untuk berusaha memiliki nilai-nilai guru penggerak tersebut. Ya, sekian Pak Hadi jawabannya. Terima kasih. Mungkin ada lagi Bapak Ibu untuk yang memberikan penguatan mungkin. Terima kasih terkait dengan pembelajaran di saat ini. Memang merupakan perubahan yang sangat drastis sekali. Untuk itu semua yang terkait dengan kebebasan anak ini menjadi suatu hal yang sangat besar dan sangat kita hargai. Untuk itu marilah kita tinggalkan untuk kebiasaan-kebiasaan zaman dulu yang biasanya harus dan tidak itu menjadi sebuah kunci dari kita sebagai seorang guru. Itu dari sedikit kita tinggalkan, sehingga terkait dengan guru dengan anak itu terjalin sebuah kekeluargaan dan terjalin sebuah kenyamanan di dalam pembelajaran, sehingga itu menjadi tugas kita semua atau menjadi sesuatu catatan yang harus kita lakukan untuk perubahan tersebut.
Untuk itu Ibu Bapak yang saya hormati, semua yang sudah kita lakukan ini masih banyak membawa hal-hal zaman dulu, hal-hal zaman tahun 45 dulu masih kita warisi. Untuk itu kurikulum Merdeka itu sebetulnya mengajak kita semua untuk merubah mindset, untuk merubah cara pembelajaran kepada anak-anak betul-betul menjadi nyaman, dan juga anak-anak betul-betul menjadi sadar akan tugas dan kewajiban anak-anak semua. Tetapi itu tidak semudah kita lakukan, tetapi yang menjadi harapan bahwa itu marilah kita terus lakukan, sehingga anak-anak bisa terkondisikan dengan pembelajaran yang saat ini memang berpihak pada anak, sehingga kita juga hargai anak itu, kita ajak bermusyawarah, baik yang kelas rendah maupun kelas tinggi. Itu perlu menjadi sebuah pembelajaran mulai dari sekarang. Itu hanya masukan. Terima kasih. Jadi terima kasih tambahannya Bapak Agus Ibu Suwardi. Intinya sebagai seorang guru kita harus selalu update ilmu, Bapak Ibu, apa yang kiranya kurang tepat di yang sudah kita lakukan dahulu, kita perbaiki untuk kedepannya. Pada intinya untuk melaksanakan keberpihakan pada murid. Sekian paparan dari kami tentang budaya positif. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.